Suara ketukan pintu dari luar terdengar. Bimo mematikan komputernya. Ia tahu kalau ibunya pasti marah-marah jika terus bermain game. Bimo pun langsung berpura-pura melihat skripsinya. Ibunya pun masuk dan bertanya, "Lagi ngapain, Bim? Ibu kira kamu masih main game." "Ini mah lagi urusin skripsi," ucap Bimo. "Gitu dong Bimo, supaya kamu lulusnya tepat." Ibunya sembari tersenyum. "Mah, Bimo mau tanya deh. Aku tuh mimpi berulang-ulang kejadiannya sama. Dan ini udah ketiga kalinya mama ngetuk-ngetuk kamar Bimo," ucap Bimo. "Maksud kamu gimana?" tanya ibunya. "Aku juga susah jelasinnya. Yang pasti aku mengulang dan dimulai dari malam ini lagi." Ibunya pun mengatakan, "Mama gak ngerti. Kamu kebanyakan nonton film itu. Udah ah, kamu jangan lupa makan habis itu sholat maghrib." Ibunya pun keluar dari kamar Bimo. Ia menghelakan nafas dan masih terus memikirkan mimpi yang dialaminya. Setelah usai makan dan sholat maghrib, Bimo menyalakan lagi komputernya. Tetapi tidak bermain game. Ia mencari lagi tentang arti mimpi. Sampai pada akhirnya Bimo belum juga menemukan tentang hal ini. Ia kemudian berbaring di kasur sembari melihat handphonenya. Semenjak mimpi, Bimo juga sedikit berkurang saatnya bermain game. Ia membuka aplikasi TikTok maupun Instagram. Bimo ingin tahu apakah cara ini berhasil atau tidak. Bahkan ia rela tidak tidur sampai menjelang subuh. Berjam-jam bermain handphone, suara lantunan ayat suci terdengar. Bimo seperti biasa membuka jendela dan menghirup udara segar. Tetapi ia baru sadar. Bimo langsung keluar dan mengecek kamar ibunya. Dengan perlahan, ia membuka kamar ibunya dan terlihat ibunya Bimo sedang terlelap. Suara azan subuh berkumandang. Bimo bersiap mandi. Usai mandi dan sebelum berangkat, ia mengecek lagi untuk memastikan ibunya masih di kamar atau tidak. Bimo pun melihat ibunya masih tetap terlelap. Ia langsung keluar dan bergegas ke musola. Di perjalanan, Bimo sambil berpikir. Ia tidak ingin sholat berjamaah di musola komplek rumahnya. Takut kejadian itu berulang lagi. Bimo pun sholat di masjid yang ada di luar komplek. Sampai di masjid, ia melihat barisan safnya masih sama seperti di musolanya. Bahkan satu baris full saja tidak ada. Bimo mengambil air wudhu. Iqomat pun terdengar. Selesai sholat, Bimo keluar dari masjid itu dengan perasaan yang gelisah. Sampai di pintu luar, ia menengok ke belakang dengan perlahan. Apakah sama seperti mimpinya? Dan ternyata tidak. Orang-orang di dalam sana masih tetap ada. Bimo akhirnya lega. Ia pun segera pulang ke rumah. Sembari di jalan, Bimo juga melihat sebagian orang ada yang sudah beraktivitas. Meskipun langit belum begitu terang. Sebelum pulang, Bimo mampir ke warung yang ada di mimpinya. Ia membeli sebungkus rokok. Penjaga warung menghampiri. Bimo semakin lega kalau ini bukan mimpi. Namun dari belakang terdengar suara lelaki memanggil. "Nak, nak." Bimo menoleh. Ia tertegun, mengingat lelaki itu yang ada di mimpinya. "Nak, bapak belum makan. Boleh minta sedikit rezekinya?" tanya lelaki parubaya itu. Tanpa pikir panjang, Bimo memberikan uang. Tadinya ia hanya ingin memberikan uang 2.000 saja, tetapi tidak jadi. Melainkan ia memberikan uang 10.000 kembalian dari rokok tadi yang ia beli. "Sebentar pak, bapak mau roti buat ganjil perut?" tanya Bimo. Lelaki itu hanya mengangguk. Bimo memanggil lagi penjaga warung, tapi tidak muncul-muncul. Setelah menoleh lagi ke lelaki parubaya itu, lelaki itu pun juga tidak ada. Seketika Bimo melihat di sepanjang jalan itu kembali sepi dan tidak ada orang sama sekali. Seperti lingkungan yang mati. "Shit," ucap Bimo. Bimo berlari kecil mencari lelaki itu. Sembari melihat ke kiri kanan jalan apakah ada orang yang melintas. Sampai di kompleknya tidak ada juga orang. Dan Bimo baru teringat ibunya. Ia pun lari dengan cepat menuju rumah. Sampai di rumah, Bimo tidak menutup pintu kamar ibunya. Ia langsung membuka kamarnya dan ternyata ibunya tidak ada juga di kamarnya. Bimo lagi-lagi stres.
melampiaskan amarahnya dengan berteriak. Ia kemudian duduk di halaman rumahnya. Tatapannya begitu kosong. Tiba-tiba dari pagar pintu rumahnya, Bimo melihat lelaki parubaya yang pertama kali dimimpinya berada di pos depan. Lelaki itu hanya berdiri sambil menatap Bimo. Ia beranjak dari kursinya menuju pagar pintu rumah. Akan tetapi lelaki itu tidak ada. Bimo mencari-carinya sampai ke depan komplek. Sampai di depan pos, dari belakang ada suara perempuan yang memanggil. "Kamu kenapa?" Bimo menoleh. Ternyata perempuan berwajah lugu itu yang pernah ia lihat di mimpi pertama kalinya. "Loh, kakak kenapa tiba-tiba di sini?" tanya Bimo. "Saya dari tadi kok, Mas." Bimo duduk di sebelahnya dan mengatakan, "Aku ingat pernah lihat kamu di mimpiku. Berpakaiannya pun sama." "Oh iya?" ujar perempuan itu. "Iya, tapi aku belum sempat tahu nama kamu. Kalau boleh tahu nama kamu siapa ya?" tanya Bimo. "Namaku Riana." Bimo bertanya lagi, "Kalau boleh tahu umur kamu berapa?" "Umur aku 20 tahun, Mas," ucap perempuan itu. "Beda 3 tahun sama aku berarti. Kalau aku 23 tahun. Perempuan lugu itu tiba-tiba bergeser dari tempat duduknya. Ia mengatakan, "Bagaimana kalau ngobrol di tempat lain saja?" Bimo hanya mengangguk. Mereka pun berjalan menuju taman dekat komplek. Namun, Bimo masih curiga di benaknya. Karena belum ada satupun orang yang terlihat. Sampai di komplek, mereka berdua kembali melanjutkan obrolannya. "Jadi, kamu sebenarnya tinggal di mana?" tanya Bimo. "Aku tinggal di ujung komplek sana," perempuan itu sambil menunjuk. Dalam hatinya Bimo seperti dimimpi, tetapi beda tempat saja. Perempuan itu pun bertanya pada Bimo, "Kamu kenapa bisa ada di sini?" "Aku memang tinggal di sini," ucap Bimo dengan raut wajah yang mencurigakan. "Kamu ini tuh sebenarnya siapa sih? Tolong beritahu aku," tanya Bimo lagi. "Kamu yakin ingin tahu aku?" menatap wajah Bimo. "Iya, karena aku bingung tidak ada sama sekali orang di sini," ucap Bimo lagi. Perempuan itu kemudian bercerita, "Aku ini dibesarkan oleh kedua orang tua yang berbeda negara. Papaku orang Belanda dan ibuku asli orang Indonesia. Jadi aku blasteran Belanda Indonesia. Tetapi ibuku sudah meninggal lebih dulu. Aku tinggal bersama papaku. Papaku pada waktu itu gelap mata dan melampiaskan hasratnya kepadaku. Bahkan setelah itu aku dijual kepada teman-teman papaku. Sampai pada akhirnya satu hari itu aku melewat. Tidak ingin melayani teman papaku. Karena aku benar-benar semakin tertekan." Bimo menatap dan mengatakan. Setelah itu, perempuan itu menengok ke arah Bimo dan mengatakan, "Aku dibunuh oleh teman papaku. Dan mayatku ditimbun di dekat sungai pada malam hari." "Hah?" Bimo tiba-tiba menghindar ketakutan. "Kamu tidak perlu takut. Aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya ingin bercerita," ucap perempuan itu yang sudah berubah wujudnya yang cukup menyeramkan. "Tapi kenapa aku bisa lihat kamu?" tanya Bimo dengan wajah yang panik. "Mungkin karena kamu tidak sengaja masuk ke portal dimensi alam yang berbeda. Alam di mana kami semua memiliki tempat yang sama seperti kalian." Bimo masih tak menyangka dengan hal ini. Perempuan itu pun mengatakan lagi, "Aku akan tunjukkan kepadamu tentang makhluk sepertiku selalu beriringan dengan manusia."